Ya, di dalam meningkatkan amal ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ingkang kula hormati sahabul bait Iku Ustaz Imam Sabaruddin, ingkang mugi-mugi beliau tansah dengan sehat walafiat, barokah panjang umur, diridhoi, dibarokahi, dilancarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Napa mawon ingkang tatas hajat beliau sekeluarga, hajat dunia akhirat khususnya, hajat kita semua yang hadir di malam hari ini, di mana kita berada di malam yang termasuk banyak sekali kemuliaan di dalamnya. Sudah sering kita dengar bahwasanya ya malam Jum'ah, Lailatul Jum'ah wa yaumiha, itu adalah termasuk malam di mana ketika seorang hamba mengangkat tangannya meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak akan ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala, hajat apapun itu. Termasuk di antaranya malam hari ini kita diundang oleh Sahabil Bait Ustaz Imam Sabaruddin kumpul bersama menjalin tali silaturahim, ya, yang mana tiang niku kalau nyambung tali silaturahim niku tazidu fil umri, gitu, tambah umur, ya, tambah umur iki lek dirose Al Imam Abu Les As-Samarqandi niku ada 3, ya. Ada tambahan umur secara hitungan mutlak. Jadi umurnya memang ditambah oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada juga yang mengatakan tambahan umur itu barokah, ya. Umure barokah, ya. Meskipun kelihatannya umurnya pendek tapi barokah. Ya, memberikan jadi magnet manfaat terhadap semua orang, ya, menjadi manfaat terhadap semua orang. Ada juga dikatakan tazidu fil umri, itu tambah umur itu adalah ketika orang ini meninggal, namanya senantiasa disebut. Jadi seakan-akan orang ini masih hidup, okay. Kata para masyayikh, para kiai, para ulama, guru kula kali panjenengan sedaya, yang mana mereka mungkin saat ini ya berada di alam kubur, di tempat yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala, tapi senantiasa terus-menerus dikirimi Fatihah kali santri-santri ini pun, ya. Nah, hadirin yang sekalian yang kami muliakan, ketika seseorang itu membaca sholawat, di dalam sholawat ini terkumpul 3 macam amal ibadah, ya, terkumpul 3 macam amal ibadah, dan terkumpul 3 macam ikatan seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, makanya terus si Imam Abdurrahman Ad-Dibai niku di dalam Nadham Maulid Tiba niku, tamalla bil habibi bikulli qasdin faqad ja'alana wadidu ghaib, ya. Tamalla bil habib bikulli qasdin, ya. Selalu sambungkan apa yang menjadi keinginan kita, apa yang menjadi doa kita, sambungkan dengan Kanjeng Nabi Muhammad, ya. Sambungkan hajat kita dengan Kanjeng Nabi Muhammad, faqad ja'alhana wadidu ghaib, maka pasti Allah Subhanahu wa taala akan memberikan ketenangan. Allah Subhanahu wa taala akan memberikan ijabah dari apa yang menjadi harapan doa kita. Wadidu ghaib, dan sesuatu yang tidak kita senangi akan dihilangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya coba kita lihat nih di dalam setiap kitab Maulid Tiba, ya. Mesti setelah di dalam Maulid Tiba itu isinya adalah pujian kepada Kanjeng Nabi, pujian kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian pasti tidak pernah luput di dalamnya doa, meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Seperti di dalam Maulid Sintutur, ya, Rabbi balik Nabi jahi fi jiwari khairu maq'ad, ya. Ya Allah, sampaikanlah kami dengan derajatnya Kanjeng Nabi, dengan wasilah Kanjeng Nabi di tempat yang paling mulia di sisimu, ya. Wa bijahi ya ilahi jud wa balik kulla maqsad, wa bijahi ya ilahi, dan juga kelawan Kanjeng Nabi, ya, jud wa balik kulla maqsad, berikan, ya, welas asihlah kepada kami ya Allah, wa balik kulla maqsad, sampaikan apa yang menjadi maksud kami, ya. Makanya di dalam sholawat, ketika seseorang itu membaca sholawat, terkumpul 3 macam ibadah. Yang pertama yaitu ketika dia memuji Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam.
Artinya ya, sholatul abdi ya kepada Kanjeng Nabi itu merupakan silatul abdi wa rasulih. Jadi ikatan seseorang kali Kanjeng Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam ya. Jadi ketika kita membaca sholawat apapun bentuknya, ya Rabbi sholli ala Muhammad, ya Rabbi sholli alaihi wasallim, atau sholawat Jibril sing paling ringkas ya, Sallallahu ala Muhammad ya, Sallallahu alaihi wasallam ya, sampai akhir. Atau sholawat naria, Allahumma sholli sholatan kamilatan wasallim salaman ya. Nah, setiap seseorang ini membaca sholawat, apa yang dikatakan oleh Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi di dalam kitab Maulid Jimtud Duror. Satu kali saja kita baca sholawat. Sholatan yattasilu biha ruhul musolliya alaihi bih. Tiang niku nalikani ngucap sholawat sepindah mawon, sholatan sepindah mawon sholawatan, yattasilu biha ruhul musolliya alaihi bih. Maka jiwa orang yang membaca sholawat akan sambung datang Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Niku kalau membaca sholawat, tidak hanya itu, tapi nama kita ya, sebagaimana sering kita bahas ya di dalam pertemuan yang sebelumnya, kalau seorang anak itu membaca sholawat, ya maka namanya dikenalkan kepada Kanjeng Nabi dan juga nama orang tuanya. Ya Rasulullah, niki Fulan bin Fulan, sholawat datang panjenengan. Ya, disodorkan nama kita dan nama orang tua kita. Makanya termasuk di antara fadilah orang itu baca sholawat, menurut Al-Imam As-Sayyid Muhammad bin Ali bin Abbas Al-Maliki di dalam salah satu kitab beliau yang menerangkan tentang keutamaan umat Kanjeng Nabi, ini disebutkan bahwasanya seseorang itu ketika membaca sholawat, dia termasuk anak yang birrul walidain, bakti terhadap kedua orang tua. Kenapa demikian? Nama orang tuanya dikenalkan kepada Kanjeng Nabi. Gini sewu nggih. Walaupun misalnya nggih, orang tua kita mungkin agamanya kurang, ibadahnya kurang. Tetapi kita membaca sholawat kepada Kanjeng Nabi, nama orang tua kita dikenal sama Kanjeng Nabi. Anaknya sapa sih baca sholawat? Oh, anaknya si Fulan. Dia banyak membaca sholawat. Tidak hanya itu, setelah dia baca sholawat, dia doa minta kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan wasilah panjenengan. Ya. Nah, orang yang baca sholawat itu juga termasuk kafarohnya lesan. Ya, jadi sehari ini berapa banyak lesan kita ini dibuat mengucapkan hal yang baik dan juga hal yang nggak baik. Ya, kari hisab mawon dihitung ya, endi sing apik, endi sing elek, atau banyak yang keluar yang sia-sia ataukah sesuatu yang bermanfaat. Maka kafarohnya dengan membaca sholawat. Kenapa? Karena nanti di hari kiamat lesan kita, tangan kita akan jadi saksi di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nggih, nek ten Yasin niku napa? Al-yauma nakhtimu ala afwahim nggih. Ya, wa tasyhadu arjuluhum ya. Nanti di hari kiamat itu mulut kita dikunci. Ya, tapi yang jadi saksi tangan kita, kaki kita. Ya Allah bisa dipakai untuk ini. Tetapi ketika lesan ini dipakai untuk sholawat, lesan ini sing wadul. Ya, Gusti singen nalikani gesangten alam dunya, saya ini dipakai untuk sholawat. Ya, lesan ini dipakai untuk membaca sholawat. Ya, dan itu menjadi kafaroh. Ya, makanya kenapa sih kalau kita lihat nih guru-guru kita, para masyaikh, para kiai itu di antara amalan mereka itu setiap kali mau tidur mesti kita dianjurkan berzikir. Ya, gak apian tapi zikir. Ya, baca subhanallah, alhamdulillah, terus Allahu Akbar. Seperti zikir kita selesai sholat. Terus ketika mau OTW ke alam mimpi ya, OTW perpindahan dari alam sadar ke alam mimpi ini loh ya. Kita kan dianjurkan baca sholawat. Ya, sallallahu alaihi wasallam sampai kita tertidur. Nah, ini penutup sebagai bagaimana kita sehari-hari digunakan untuk apa selama 24 jam. Ditutup dengan baca sholawatnya. Siapa tahu ya, dengan sholawat kita yang tulus ketika tidur sallallahu alaihi wasallam, terus kita dimuliakan dengan mimpi ketemu dengan Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Jadi setiap kita membaca sholawat itu niatkan dalam hati kita, ya Allah, ya pahala sholawat ini saya hadiahkan untuk kedua orang tua saya. Baik orang tua kita masih hidup, terlebih yang sudah meninggal dunia, pahala kita tidak akan kurang sedikit pun. Ya, tidak akan berkurang sedikit pun. Malah kita diganjar pahala
birrul walidain. Walaupun misalnya cuma satu kali, tapi yo cok nemen-nemen mek sepisan tok ya. Sallallahu alaihi Muhammad wis paling tak hadiono kayak wong tuaku ya. Ya, walaupun tidak bisa dihitung dengan hitungan dunia ya, tapi yo kebacut mek sak solawatan tok dihadiahno nang wong tuane ya. Ya solawat sing akeh ya. Minimal iku ping 1000 ya. Waduh kok akeh temen tak 1000 ya. Kadang bisa nih 1000 niki. Kedik nggih ya. Kedik ya. 1000 niku padahal ya sering kan kita bahas 1000 iku baca solawat 1000 sallallahu alaihi Muhammad nggih sing paling ringkes ya. Sak puteran tasbih sallallahu alaihi Muhammad sallallahu alaihi Muhammad iku sak puteran tasbih itu ndak sampai 2 menit nggih. Ndak sampai 2 menit bahkan sak menit lek wis biasa. 100 sak puteran tasbih kan 100 berarti lek 1000 piro? 10 menit ya kan? Allah lama masalah apa nih nggak tasbih digital tambah cepet ya sama ya atau nggak saya hitung ya kadang sekali pencet langsung metu 15 loh 15 ya saking saktinya nih ya patas ini ya jadi kita anggap ya anggap 20 menit ya sallallahu alaihi wasallam anggap 20 menit lah ya sak puteran 2 menit sallallahu alaihi wasallam berarti kan 20 menit ya kita scrolling HP itu berapa ya apa dulu ngalami SOT ya screen on time ya kita sehari screening HP gitu ya pinten Ustaz berapa lama Ustaz ya kadang 2 menit buka ada notif nggak dari si dia ya buka meneh wis tak chat wis centang tapi kok gak dibales ya dosa itu loh meneh biru tapi dia enggak status gak balas ya waduh alamat ini ya kita ya ketika golek cintane makhluk ya golek tresnone makhluk menungso yang belum tentu dibales susah ya kan kita berusaha. Maka kenapa kita tidak berusaha nyari tresnone Kanjeng Nabi yang pasti dibales ya sing pasti dibales sama Kanjeng Nabi kak di dunia tetapi di akhirat nanti dibales bahkan sebelum kita masih di alam arwah wis dihitung alimi Kanjeng Nabi dipilih ya wis dikangeni ambek Kanjeng Nabi ya makanya sehari lek 1000 itu berarti cuma 20 menit ya iku iso maca 1000 sholawat. Lek wis biasa. Nah, terus kita semua kan dikasih waktu yang sama-sama sehari sama-sama 24 jam. Ya, nggak ada yang lebih, nggak ada yang kurang. Lek ono sing kurang berarti wis wae mulih. Apa? Mulih dijemput malaikat Israel, ya kan? Ya, berarti kan nggak sampai 24 jam di akhir umurnya, ya kan? Bener, orang yang meninggal kan sehari yang terakhir itu nggak sampai 24 jam. Ya, nah kita semua ketika masih hidup, diamanahi umur, berarti sama-sama 24 jam, cuman dikasih nyisihno waktu 20 menit gawe sholawat. Ya, lek si aras-arasen dijak kumpul dan majelis sholawat nih, ya mau nggak mau pasti mau sholawat. Ya, atau misalnya nggak baca tapi kumpul di majelis kebaikan. Ya, bersama-sama menyebut nama Kanjeng Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini yang pertama ya. Jadi nyambung antara dirinya dengan Kanjeng Nabi. Kemudian yang kedua, setiap kali orang itu membaca sholawat, maka dia setiap kali sholawat dimintakan ampun oleh malaikat. Ya, ketika duduk sebelum dia berdiri sudah diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi ojo tadi dalil berarti gak apa-apa yang lakoni dosa ya lo kan wis di ngapura dosaku porane aku akeh maca sholawat ya tidak seperti itu ya iya lek sempat tobat lek kurang sempat tobat ya kedisian kuotane wis entek ya Allah ya tidak ada yang jamin umur kita ya maka ketika kita tahu bahwa umur kita tidak ada yang jamin maka perbanyaklah diisi dengan kebaikan diisi dengan kegiatan positif ya jangan nunggu wis umur wis gue tak tadi apik lek wis tuwek ae ya telat justru ketika kita masih muda ketika masih energik ya semangati alihkan kegiatan positif ya di dalam kitab itu disebutkan ya ada peribahasa di dalam makalah bahasa Arab itu man syaba ala syaba alaih ya
Wong iku lek wis biasa ketika masa mudanya ya diisi dengan kegiatan, nanti ketika tuanya iku gak abot. Ya, si enom wis biasa jamaah nang masjid. Lek wis sepuh iku gak abot nang masjid. Ya, si enom wis biasa tahajud qiyamul lail. Ya, orang rakaat gak usah kakek. Ketika tua ya gak abot. Ya, si enom wis rajin maca Quran. Ya, kadang iso hatam. Ketika tua pun dia gak akan kesulitan karena sudah terbiasa. Ketika masih muda akan mau sholawat dibarokai umurnya oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ketika tua, ya umurnya diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan ingat satu hal bahwa masa muda ini tidak akan pernah kembali. Ya sekali tok. Ya ngelek sing tiang sing sepuh-sepuh paling sanjangi ngaten gitu. Aku wis tahu dari awakmu. Ya tapi awakmu kurang tentu dari aku. Ya awakmu sing enom belum tentu iso sampai tuwek. Lek sing wis sepuh-sepuh niki wis tau enom aku le. Ya, lek kok jarine Alwi, ya wis tau koyo usiamu ya, wis fase ya. Jadi ya. Kemudian yang kedua, jadi setiap orang baca sholawat dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dan yang ketiga, setiap kalau orang itu membaca sholawat dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Di dalam kitab ini disebutkan satu kali rahmatnya, satu kali saja Allah merahmati seorang hamba. Ya, ini ucapan Al-Imam Abdullah bin Al-Haddad di dalam kitab Nashih Dunia ya. Ya. Jadi satu kali saja ya Allah itu merahmati seorang hamba itu cukup seumur hidupnya. Ya, cukup seumur hidupnya itu pun si susuk-susuk. Ya, si susuk-susuk akeh bagaimana dengan orang yang membaca sampai 10 kali, 1000 kali ya. Dan sebagai penutup ya, iku wonten cerita san nggih, kalau tak cerita mawon nggih. Wonten cerita dan kitab Nuzhatul Majalis. Mungkin sing wis tahu krungu wis apal ya, tapi gak apa-apa kita ulang-ulang ya. Cek tadi semangatnya kita. Ya, di dalam kitab Nuzhatul Majalis ini kok disebutkan ada seorang syekh, seorang ulama niku punya seorang tetangga. Ya, tonggo nika arek enom ya, seorang yang dikenal dengan fasakoh. Fasad niku fasik. Fasik itu ya terus menerus melakukan dosa kecil ya, dan juga kadang dia melakukan dosa besar ya. Ini namanya fasiknya. Semoga kita dijauhkan dari perbuatan yang seperti ini ya. Nah saking ndableke dinasihati sama syekh ini ya, le nak wis talah mandek sampai kapan zaman kate terus-terusan ngene, ayo ya berubah jadi lebih baik. Kata si pemuda ini, apa sih Pak? Ya, wis urus hidup sama sendiri ya. Saya tak nikmati hidup saya. Ya, dinasihati, sering kasih nasihat ya. Jadi bentuk nasihat itu adalah bentuk perhatian. Ya, dinasihati kemudian ya ketika dapat berapa hari ya si orang alim ini lewat depan rumahnya kok nggak ketok arek iku mah. Biasanya jagongan di pinggir jalan. Ya, bisa jagongan golek wifi gratisan biasanya. Ya. Ya. Terus kok kok gak ono. Dilihat, gak ono. Ditanya kepada tengah-tengahnya, ya. Pak, nang diarek anu iku. Yo, sampean gak krungu kabar ta? Jadi si syekh tadi, si orang alim tadi itu habis dari luar kota perjalanan. Tanya, nang diarek iku. Arek iku wis anu semeninggal dunia. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Kok ono sing ngabari? Iya pancen yo boy arek iki wis ajen ngono iku dadi sing lawat mek titik. Terus bagi orang-orang ya biasa ya, enggak terlalu istimewa. Ya wis lah mati sudah. Ya jadi enggak ada yang merasa kehilangan. Tapi si orang ngalim tadi ini ketun apa? Ya Allah, umat Kanjeng Nabi ya gagal tak selamat no. Ya tak nasihati ternyata keburu dipundhut sama Allah Subhanahu Wa Taala. Akhirnya ya kalau bahasa kita nih wis tahlilan, dia ngirim tahlil ya, kirim Fatihah, dia doakan si muwata tersebut malam harinya, kemudian tertidur ya. Si orang alim tadi ketidur, mimpi diimbangi ya, ketemu dengan pemuda tadi dengan wajah sing power sing gandeng ya, glowing maksimal ya, kadek filter ya, kadek pakai aplikasi gandeng. Ditanyai ya ulaan ya,
kon kok iso oleh makom koyo ngene. Ya, dia berada di dalam satu rumah yang sangat istana yang sangat bagus, putih, bersih. Ya, kamu bisa dapat kedudukan yang seperti ini ketika kamu meninggal. Apa sih amalanmu? Padahal kuni kita kandani ya, dikandani jawab, dikongkon ngalor ngidul, dikongkon ngidul ngalor, dikongkon ngetan ngulon, dikongkon anteng minggat, dikongkon minggat njaluk sangu. Ya, njaluk sanggak kan dari kandani. Iya, kata si pemuda ini, iya betul ya. Ketika panjenengan nasihati saya itu sebenarnya itu masuk, nasihat tadi itu masuk ya, bener nasihatiku, cuman karena aku gengsi. Itu memang penyakit kita ya, kadang kan kita dikasih nasihat sama orang ini gak kelem nerima padahal nasihatnya bener ya, itu karena sifat gengsi kita ya, kadang tidak mau menerima nasihat ya. Tapi dalam hati kecil saya mengatakan iya bener ya, mau sampai kapan saya seperti ini. Akhirnya setelah engkau kasih nasihat saya jalan tanpa arah. Kemudian saya melihat di masjid, satu masjid yang besar, kok ada pengajian. Ya, kok ada pengajian. Saya nyunguk dari jendela. Ya, lihat dari samping teras masjid, dilihat kok jendela itu. Lihat ada banyak orang sing ngaji, terus ada seorang syekh, seorang ulama yang di dalam situ menerangkan. Ya, terus pengajian umum menerangkan bahwa barang siapa yang membaca sholawat ya kepada Kanjeng Nabi satu kali dengan mengangkat mengeraskan suaranya, maka Allah akan bangunkan surga untuk orang ini. Ya, akhirnya secara refleksi pemuda tadi, saya langsung saya mengatakan demikian ya. Ini kisah dados tradisi ning Ahlussunnah wal Jamaah Ustaz ngelek mantun tahlil, mantun istighosahan. Ya, pasti Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad ya. Langsung ya. Orang si pemuda ini ya koyo arek mburing rupane mungkin. Si pemuda ini langsung bengok di ngene jendela masjid. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Sak masjid langsung jawab ya kan. Allahumma sholli alaihi dijawab ya. Yang syekh tadi yang di jero masjid itu nulis, "Oh, apa arek Nabi?" Ya. Lihat sak masjid jawab. Setelah itu setelah membaca surat tersebut wis aku nggak ngerti ya, saya jalan meneruskan perjalanan kok tiba-tiba ya nggak sadar moro-moro aku wis mati ya. Jadi mungkin ya nggak tahu sebabnya apa dia meninggal ya, ternyata ya ketika saya meninggal ya saya juga ditambahkan siksone kubur ku yo opo ya, sakitnya sakaratul maut itu bagaimana ya. Ternyata saya ketika di alam kubur didatangi oleh seseorang dengan wajah yang tampan ya, dipersilakan masuk ke satu istana. Loh, opo iki Pak Jeng? Ya, tahukah kamu bahwasanya ini adalah pahala dari bacaan sholawat yang kau baca dengan keras di masjid. Ya, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad diikuti oleh ya. Coba sekarang satu kali rahmat kan berarti jadi dia baca satu kali sholawat berarti kan berapa? Dapat 10 rahmat. Terus dibales sama orang sak masjid. Anggap sak masjid itu wong 100 diping 10 berapa sudah? Ya, kan disebutkan satu kali rahmat tok iku wis cukup kayak orang ini seumur hidupnya. Ini mungkin juga karena saking ikhlasnya wong iki ya. Walaupun berangkat dari keadaan yang sangat buruk tapi ikhlas dia maca sholawat iku teko ati temenan. Sholawat Muhammad ya. Diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi sebab dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu. Satu kali tok loh, bagaimana ya? Maka bagaimana sehingga para ulama mengatakan dari kisah ini di kitab Nuzatul Majalis ini, maka bagaimana dengan orang sing ya ngejak konconi, ya ngumpul no konconi, terus baca sirahnya Kanjeng Nabi, ya baca sejarahnya Kanjeng Nabi, akhlak Rasulullah, sifat Kanjeng Nabi, terus bareng-bareng mojo ya Rabbi sholli ala Muhammad, ya Rabbi sholli alaihi wasallam dari awal sampai akhir. Maka justru ya insya Allah pahalanya lebih besar. Mungkin dengan barokah sholawat yang kita baca dari awal hingga akhir ini, segala dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Segala ya
apa yang menjadi hajat kita semua, hajat dunia akhirat kita diridhoi, diberkahi, dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pahalanya dari awal hingga akhir kita hadiahkan untuk kedua orang tua kita, baik orang tua kita yang masih hidup, terlebih orang tua kita yang sudah berada di alam barzah. Kita bacakan suratul Fatihah, kita khususkan untuk para masyayikh kita, guru-guru kita, para kiai, para habaib yang telah mengajarkan ilmunya pada kita semua, dari yang kita kenal dan tidak kita kenal, yang mengenalkan kita kepada Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Amin.